well, thank you. I hope all of us are healthy today. Ya, karena akhir-akhir ini cuaca sedang sering hujan ya, hujan, mendung. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Kalau misalkan kalian juga harus membawa jas hujan ketika berangkat sekolah, biar tidak kehujanan. Karena buruknya cuaca akhirnya bisa mengimbas ke diri kita. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Berarti siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Ya. Sebelum kita mulai, before we start our lesson today, who is the leader of this class? Sarah ya? Oke, Sarah, please lead your friend to pray. Praying, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Finish. Oke, thank you Sarah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau mengetes fokus kalian dulu ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini atau belum? Nah, rules-nya seperti ini. Ketika saya tepuk satu kali, ketika saya bilang siang, tepuk 2 kali. Ketika saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk merefresh kalian biar semangat hari ini, coba ya saya tes dulu ya. Pagi, siang, sore. Nah, depan. Sore ada nggak? Ada. Jadi memang harus fokus ya, walaupun simple cuma tepuk tangan seperti itu, tapi kalau kalian tidak fokus ya pasti bisa salah, bisa tepuknya 2 kali atau bahkan harus yang malam yang nggak tepuk kalian. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, I will check your attendance first. If I call your name, please say present and don't forget to raise your hand. Ya. Dwi Octavia, Dwi Wulandari, Fadila, Pelin, Firzana. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, tapi sebelumnya saya ingin mengecek pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Do you still remember about our previous material? Apakah masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya membahas tentang apa? Ayo, masih ingat? Kata sifat. Coba siapa yang bisa menyebutkan kata sifat yang sudah kemarin kalian pelajari? Ya. Long artinya apa? Terus yang lain? Flat apa? Pesek. Terus yang lain? Tall artinya apa? Tinggi. Terus apa lagi? High artinya apa? Baik. Ya, jadi itu adalah bagian dari apa? Masih ingat? Kata sifat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Ya, karena sebelumnya kita membahas tentang describing people. Nah, untuk materi yang sekarang kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan learning objective atau tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai dalam pertemuan kali ini. Ya. Untuk yang pertama itu students are able to determine the expression used to tell the story happened in the past. Artinya siswa bisa menentukan ekspresi yang digunakan untuk menceritakan sebuah cerita yang terjadi di masa lampau. Ya, past itu adalah lampau. Lalu yang kedua, students are able to analyze the definition, purpose, language feature, generic structure dari recount text. Nah, jadi dua learning objective ini atau tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai pada pertemuan hari ini. Do you get the point? Yes. Any question? No ya. Nah, di sini saya punya gambar
Ada yang pernah kesini atau tidak? Coba siapa? Dwi. Di mana tempat ini? Purbayasa. Sudah pernah ke sana? Lokasinya di mana ya? Purbalingga. Ya betul sekali. Ini adalah akuarium namanya Purbayasa. Jadi di Purbalingga itu ada tempat wisata namanya Purbayasa. Itu dia ada akuarium. Nah, akuariumnya itu banyak macam ikannya ya. Dan saya yakin pasti kalian beberapa sudah pernah ada yang mengunjungi tempat ini. Coba di sana ada apa aja yang pernah mengunjungi Purbayasa? Ikan, kolam renang, monyet, hewan ya. Ada ya, satunya monyet, ular, buaya, lagi burung dan lain. Lalu yang sudah pernah nih, misalkan teman kamu yang belum pernah mengunjungi Purbayasa ingin mengunjungi ke Purbayasa, gimana caranya kamu memberitahu teman kalian? Dari harga tiketnya, lalu kondisi Purbayasa gimana? Coba menceritakannya gimana? Yang sudah pernah tadi siapa? Dwi ya? Coba Dwi, gimana kamu bisa menceritakan ke teman kamu karena teman kamu ini belum pernah mengunjungi ke Purbayasa? Mengarahkan arah jalan. Tiketnya berapa? 25.000. Lalu per orang. Ada apa aja? Di sana banyak ikan, burung, hewan-hewan seperti kalkun, ayam, dan lainnya, dan kolam renang, dan masih banyak lagi. Ya, betul sekali ya. Jadi kamu bisa menceritakan kondisi di Purbayasa seperti apa ketika ada teman kalian yang belum pernah atau pengen mengunjungi ke Purbayasa. Materi kita hari ini itu berkaitan dengan tempat wisata atau tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, mungkin bisa bulan lalu atau tahun lalu, atau misalkan waktu kalian masih SMP. Itu namanya teks apa ya? Personal experience. Personal experience atau yang biasa kita tahu adalah perihal teks. Ya, namanya siapa? Dia, ya, terima kasih dia, betul sekali ya. Personal experience atau yang biasa kita kenal dengan perihal teks. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai recount text, saya punya kuis. Ya, jadi silahkan siapkan HP-nya, lalu masuk ke browser, ketik kahoot.it. Silahkan keluarkan HP-nya, lalu masuk ke kahoot.it. Ya, ini tulisannya. Kahoot.it. Silakan. Nah, kita mulai kuisnya ya. In which paragraph tells about orientation? Dari teks ini, coba, ayo. Ingat, waktunya terus berjalan 40 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini 18 menjawab betul. Kita cek ya. Nah, dia Safira yang mendapatkan pointer tinggi. Wah, dia Safira. Oh, dia Safira urutan ketiga. Yang kedua Aca, dan yang nomor 1 siapa nih? Suci. Suci mana Suci? Ya, ibu plus itu Suci.
soalnya, lalu membaca teksnya juga, dan juga memperhatikan waktu karena ada waktunya. Tadi dikasih waktu 1 menit atau 60 detik. Nah, sekarang berarti silahkan membuat grup. Ini ya, grupnya sudah saya tentukan. Ada grup 1, 2, sampai dengan 6. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya cantumkan namanya. Grup 1 ada Dia, Murtikatu, Dwi, Anissa, Zaliza, Diandra. Silahkan. Mungkin kelompok 1 bisa di sini, lalu kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silahkan bergabung dengan teman-temannya. Yang tadi saya bagikan itu adalah LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan untuk memecahkan masalah tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa ditulis kelompoknya dan juga anggota kelompoknya ya. Di situ ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu kalian diminta untuk mengidentifikasi teksnya. Paragraf 1 namanya apa, paragraf 2 namanya apa, dan seterusnya. Lalu yang di halaman belakangnya itu kalian diminta untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan ya kata kerjanya yang mana, lalu apalagi sequence of time-nya yang mana, dan yang terakhir ada conjunction. Nah, jadi kalian harus membaca teksnya dulu baru bisa menganalisis. Nanti kalau sudah selesai dibikin di Canva ya, tadi kan sudah didiskusikan, lalu kamu buka Canva-nya, lalu bikin yang presentasi. Ya, karena waktunya sudah habis, tadi kalian sudah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Lalu dari LKPD itu kalian tuangkan ke dalam Canva ya. Sudah semuanya membuat? Sudah. Nah, berarti sekarang waktunya untuk presentasi. Who wants to present? Which group? Group 1. Okay, please. Silakan, you may come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We will present about our discussion. I will introduce our members. The first is Yaufiatul Hasanah. Second is Rika Tuleria. The third is Anissa Febrianti. The fourth is Wiwulandari Parvis dan Zelmavino. And the sixth is Diandra Yufasha. Dan kami akan menjelaskan tentang materi di depan ini tentang unforgettable moment in Korea. Jadi pada grup 1 akan dijelaskan oleh Diandra Yufasha. Ya, di sini saya akan menjelaskan paragraf 1. Paragraf 1 disebut sebagai orientation karena paragraf ini berisikan tentang pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian tersebut. Ya, untuk paragraf 2 akan dijelaskan tentang Anissa Febrianti. Ya, di sini paragraf kedua disebut dengan event karena berisikan rangkaian kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara berurutan. Paragraf 3 akan dijelaskan oleh Rika Tuleria. Ya, paragraf ketiga disebut reorientation karena bagian penutup ini berisi rangkuman dari kejadian atau peristiwa tersebut. Untuk kata kerja, kata keterangan, dan conjunction akan dijelaskan oleh Wiwulandari. Di sini saya akan menyebutkan verb 1 make, 2 see, 3 spend, 4 go, 5 met. Temporal sequence 1 after, 2 will, 3 on the first day, 4 night. Conjunction 1 and, 2 for, 3 will, 4 after. Ya, apakah ada yang bisa dipertanyakan? Ya, saya mau bertanya, dari paragraf kedua tadi menjelaskan tentang apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dwi. Mungkin bisa dijawab dari kelompok 1.
Ya, jadi paragraf kedua itu events ya. Event itu menjelaskan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi dan diceritakan secara berurutan. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Jika tidak ada bisa di Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang mau presentasi? Ya, dari kelompok 6 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6. We'll present about discussion. I will introduce our member. The phrase is myself, Nafisa. Kaum is Bening Setia. Third is Rahma Ramadhani. 4 is Suci Nur Alifah. 5 is Junita Ayu. And 6 is Zahra Anggun. This presentation will be delivered by my friend. Jadi presentasi kali ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bening Setia Yuningsih. Oke, saya di sini akan menceritakan cerita tentang liburan di rumah para teman saya yaitu orientasi, menceritakan pengalaman kegiatan pelaku pada saat kami selalu selama liburan di rumah. Paragraf 2 event yaitu menjelaskan tentang peristiwa yaitu rangkaian kejadian berlaku dari pagi hingga malam hari. Paragraf ketiga reorientasi yaitu menjelaskan tentang akhir kegiatan berlaku selama liburan di rumah. Selanjutnya untuk kata kerja dalam urutan waktu serta kondisi akan dijelaskan oleh teman saya Suci Alif. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang sangat menarik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 6 menceritakan tentang apa? Liburan di rumah. Nah, jadi walaupun lagi libur sekolah, tapi kalian tidak kemana-mana, di rumah pun bisa menjadi aktivitas untuk kalian berlibur. Ya, tadi kita sudah belajar tentang recount teks ya. Jadi teks recount itu teks yang seperti apa sih? Menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, betul ya. Jadi tadi kalian sudah menganalisis dari LKPD-nya, mencari strukturnya dari setiap paragraf, ada orientation, lalu apa lagi? Events, lalu reorientation. Lalu dari hasil diskusi kalian tadi, adakah kata-kata yang susah mungkin atau kata sulit? Ada nggak? Tidak ada. Nah, lalu yang selanjutnya ada the purpose atau dalam bahasa Indonesia tujuan ya. Jadi setiap teks itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk menceritakan kembali atau retell the reader about the story happened in the past. Lalu konten yang selanjutnya itu ada generic structure ya, yang kalian tadi sudah identifikasi dari setiap teks. Yang pertama ada orientation, lalu yang kedua ada events, dan yang terakhir ada reorientation. Adakah yang tadi menganalisisnya salah jawabannya atau tidak sesuai dengan struktur di depan? Sama semua ya. Lalu yang terakhir ada language feature. Yang pertama itu ada using simple past tense, past continuous tense, atau past perfect tense.
Nah, jadi bisa kalian lihat tadi di kata kerja yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau menceritakan sebuah cerita yang terjadi di masa lampau, itu menggunakan kata kerja bentuknya past. Bisa simple past, bisa past continuous, atau past perfect tense. Ya, menggunakannya kata kerja bentuk kedua. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang sudah di penghujung meeting ya, kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, how do you feel during the lesson? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya, happy. Lalu yang kedua, which part of this material do you like? Bagian mana yang paling kalian sukai? Waktu presentasi. Selain itu, quiznya menyenangkan atau tidak? Karena untuk menantang adrenalin ya, siapa yang paling cepat, siapa yang dapat skor tertinggi. Lalu tadi di akhir quiz juga ada urutannya, siapa yang jadi urutan 1, 2, dan 3. Lalu yang selanjutnya, do you still have confusion from this material? Apakah masih ada kebingungan, kesulitan dalam materi konteks ini? Tidak ya? Sudah paham semua? Sudah. Ya, berarti sudah berakhir pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membagikan beberapa gambar. Lalu dari gambar tersebut kalian harus susun sesuai dengan sequence time-nya. Lalu kalau misalnya sudah selesai disusun, bisa dibuat teks recount-nya berdasarkan gambar tersebut. Ya, jadi itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan untuk sumatif tesnya nanti saya akan kirim lewat grup kelas. Nanti kalian bisa klik linknya dan bisa dikerjakan. Batas waktu mengerjakannya sampai nanti malam ya. Begitu? Oke, thanks for your attention. Thanks for coming to my class. Thanks for being so nice. Thanks for being so happy and follow this lesson. Let's end up this meeting by saying hamdalah together. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.